Salah satu akun Instagram yang gue follow yang bisa gue rekomendasikan ya buat teman-teman semua follow itu adalah Joshua Iwan Wahyudi. Jadi Kak Iwan Wahyudi ini coach. Dia coachnya itu di area EQ trainer and MBTI coach gitu. Nah, jadi dia lebih banyak ngomongin tentang kecerdasan emosi ya, EQ, harmony with reality, sama gimana sebuah kepemimpinan itu dilakukan ya berdasarkan kecerdasan emosi. Ya, jadi ada kaitan tentang kepemimpinan, lalu realita kehidupan gimana gitu ya, tapi juga ke dalam diri lo juga seimbang gitu. Nama akunnya itu Joshua Iwan Wahyudi di Instagram ya. Jadi gue itu ketemu akun ini gara-gara kayaknya ada salah satu temen gue yang ngepost, yang nge-repost dia punya quotation gitu. Terus gue kayak lihat, oh ini bagus nih gitu. Gue sampai ikutan juga dia punya Telegram group, karena kayaknya sebulan sekali atau 3 bulan sekali ada live-nya gitu di Telegram. Bisa tanya jawab juga. Nah, jadi mungkin yang gue bisa bagiin ya beberapa post dia yang bantu teman-teman semuanya. Banyak orang melakukan hal yang menjauhkan dirinya dari kebahagiaan. Jadi ada juga orang-orang yang justru menjauhkan diri dari kebahagiaan. Beberapa orang kan kayaknya ngejar ya, justru mendekatkan diri kepada kebahagiaan, justru ingin mencoba untuk meraih kebahagiaan itu. Tapi kalau yang dia bagikan adalah ada orang-orang yang jauhin diri dari kebahagiaan. Contohnya apa aja nih? Yang pertama, mikirin hal yang di luar kapasitasnya. Bukan urusan tanggung jawab dia dan gak perlu dipikirin sekarang. Jadi tahu bahwa ada beberapa hal yang memang di luar dari kemampuannya, dan itu bukan tanggung jawab dia dan dia gak perlu pikirin itu sekarang. Yang kedua, berusaha agar semua orang punya pandangan yang baik dan menyukai kita. Biasanya kalau kita nih yang masih muda-muda ya kan, kita kan selalu ingin orang itu mengakui kita, menyukai kita, menganggap kita tuh baik gitu. Yang ketiga, pengen dianggap signifikan dan penting di mata semua orang. Padahal sebenarnya kita udah penting di mata Tuhan, dan itu udah lebih cukup. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan yang pencipta pemilik dunia ini aja kita udah dianggap penting gitu. Terus lo buat apa cari pengakuan, cari penilaian dari orang yang adalah cuma ciptaan biasa gitu ya, makhluk biasa gitu. 4. Nggak mau punya batasan yang cukup dan mengizinkan diri dibodohin oleh keinginan yang lebih tanpa ada batas. Jadi maksudnya karena dia nggak punya boundaries yang menurut gue yang ketat gitu ya. Jadi dia nggak bisa membatasi mana keinginan-keinginan yang penting dan nggak penting, semuanya dipengenin, kayak nggak ada batasannya dalam hidupnya. Jadinya ya itu merusak kebahagiaan dia gitu ya. Yang kelima, pengen membuktikan diri keren ke orang-orang yang gak kenal dan gak peduli kamu. Apalagi orang yang gak menyukai kamu, buat apa? Jadi kalau emang udah ada haters gitu ya, kalau misalnya kita udah lebih banyak tampil di depan orang kan pasti kita akan ada hatersnya gitu ya. Gak perlu kita berusaha untuk nyenengin mereka, untuk membuat mereka jadi menyukai kita, jadi dukung kita, nggak usah gitu. Emang orang udah benci kita ya udah gitu. Itu juga yang gue alamin ketika gue banyak live bikin konten-konten ya di sosial media. Gue sadar ada orang-orang yang nggak suka sama gue, bahkan mungkin setiap hari ada aja haters baru gitu kan. Nggak apa-apa, gue belajar menerima dan gue nggak perlu buktiin ke mereka gitu ya. Yang keenam, ngorbanin diri, membuang hati nurani cuma buat diterima oleh orang yang sejak awal tuh gak anggap kamu. Jadi kita justru membuang hal yang penting, hal yang berharga, hal yang baik dari hidup kita cuma demi kita diterima sama orang yang sebenarnya gak care sama kita. Tapi kayak apa ya, kayak maksain dirinya aja supaya orang itu mau nganggep kita.
Ya sebenarnya dari awal dia nggak nganggap kita, ya udah gitu. Yang ketujuh, ngebuang momen hari ini cuma untuk dipakai buat mengkhawatirkan masa depan. Ya ini gue banyak nih bahas tentang menikmati momen ini nih di buku kedua gue, nanti gue share ya linknya kalau udah ada. Ya jadi semua yang dibagiin itu ditulis sama Kak Joshua Iwan ini di bukunya Mental Sehat Strong Tanpa Anti Ambyar gitu. 21 hari praktek kecerdasan emosi untuk mental yang lebih tangguh. Gimana? Oke, lanjutnya ya. Rupanya banyak orang hidupnya ambyar, hancur karena nggak paham hukum kehidupan ini. Emang hukum kehidupan ini apa? Bukannya hukum kehidupan ini cuma yang ada di ranah keadilan aja, ranah hukum gitu ya, pemerintahan. Enggak. Ada itu hukum kehidupan, cuma kadang-kadang kita tuh kayak sadar nggak sadar kalau itu sebenarnya kita percaya dan kita lakuin gitu ya. Yang pertama, semua yang kamu abaikan dan biarkan akan menurun kualitasnya dan jadi rusak. Yang kedua, kemana kamu alokasikan uangmu, kesanalah hati dan pikiranmu akan terikat. Yang ketiga, semakin besar dan banyak keinginanmu, semakin besar dan banyak juga pengorbanan yang harus kau tukarkan. Yang keempat, makin banyak syaratmu untuk bahagia, makin sulit untuk kita bahagia. Yang kelima, apa yang terjadi dalam hidupmu nggak punya pengaruh sebesar apa responmu terhadap apa yang terjadi kepadamu. Jadi maksudnya, apa yang terjadi dalam hidup kita, gue tuh belajar banget untuk nggak menyalahkan hal itu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan realita yang ada. Ya, karena sebenarnya yang menentukan hidup kita tuh adalah respon kita terhadap realita itu. Makanya gue salut banget ya sama orang-orang yang berasal dari latar belakang gak harmonis, berasal dari latar belakang yang broken home, tapi dia punya semangat untuk dia bisa bangun keluarganya lebih baik daripada keluarga asalnya. Keluarga yang dia jalanin, keluarga di masa depannya itu dia utamakan ya kesejahteraannya ketimbang apa yang udah terjadi di masa lalunya, keluarga di masa lalunya. Terus misalnya gue salut banget sama orang-orang yang punya keterbatasan ekonomi, tapi dia mau maju melampaui keterbatasan dia. Menurut gue itu aja udah keren. Coba kan ada banyak orang tuh udah menilai sebagai sebuah kesuksesan dulu gitu ya. Kayak lo kalau belum punya duit 2M tuh lo belum jadi manusia, lo menjadi orang. Lo kalau misalnya belum sekolah tinggi, lo belum punya gelar ini nih, lo tuh belum jadi orang gitu ya. Tapi menurut gue sesimpel ketika kita sadar bahwa kita punya yang namanya keterbatasan ya, dan kita bisa melalui kehidupan kita melampaui keterbatasan itu aja menurut gue keren gitu. Jadi ya bagi beberapa orang mereka mentingin hasil gitu ya, tapi buat gue kadang kita nggak bisa lupain yang namanya proses. Dan menurut gue ada banyak pelajaran yang kita dapetin dari proses itu ketimbang di hasilnya aja gitu. Yang keenam, pemikiranmu itu nggak signifikan, nggak sesignifikan, nggak sepenting tindakanmu. Karena yang mendatangkan perubahan itu adalah apa yang lo lakukan, bukan apa yang lo pikirkan. Ya benar. Semua kesenangan di dunia ini ada label harganya, dan nggak semua label harganya kelihatan di depan. Seringkali ditagihkan setelah kesenangannya selesai. Jadi ya itu ya, kadang-kadang tuh kita kebawa penasaran, kita kayak pengen tahu dan kita pengen coba gitu ya. Habis sudah penasaran gimana dong, dan gue harus bisa memuaskan rasa penasaran gue. Tapi kita nggak pernah tahu ada yang namanya pengorbanan dari kesenangan itu. Dan kalau kita tahu harganya pengorbanan di depan kan enak ya, udah bisa menghitung. Tapi kan banyak kesenangan-kesenangan itu kita taunya nanti di akhir, dan kita baru tahu kalau pengorbanan itu besar banget harus kita berikan. Ya, nextnya ya. Jangan biarkan energi mentalmu habis kebuang buat hal-hal semacam ini. Apa tuh? Satu, memikirkan pendapat orang yang gak suka sama kamu. Haters gonna hate gitu ya.
Sebagian orang akan tetap berpikir buruk tentang dirimu, gak peduli seberapa pun positifnya kamu. Jadi belajar aja biarin mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Iya, kita nggak bisa ubah pikiran orang. Penilaian orang kita nggak bisa ubah, itu keputusan mereka. Yang kedua, menolong orang yang nggak ngerasa butuh ditolong dan nggak mau ditolong. Mereka aja nggak merasa nggak perlu ditolong, mereka aja nggak punya kebutuhan untuk ditolong. Buat apa kita sibuk mikirin mereka tuh harus ditolong gitu ya? Nggak selalu kamu harus jadi penyelamat untuk semua orang. Ada orang-orang yang siap ditolong, tapi ada juga orang-orang yang butuh pertolongan tapi nggak merasa perlu ditolong. Yang ketiga, memikirkan hal yang lebih besar dari kapasitasmu. Kita boleh untuk buat rencana dan bermimpi besar, tapi fokuskan energi dan pikiran kita kepada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Energi kita itu kan sering habis karena kita stuck di masa lalu atau nggak di masa depan. Dan energi itu kita dihabiskan dalam pikiran kita aja gitu ya. Padahal sebenarnya menurut gue yang jauh lebih penting ketimbang mikirin masa lalu dan masa depan adalah mikirin masa ini. Mikirin saat ini. Tuntaskan hari demi hari dengan maksimal dan jangan coba memastikan hal yang masih jauh jangka waktunya. Yang keempat, mencoba fit in dengan kelompok yang memang sejak awal menolakmu dan tidak satu value dengan kamu. Yang kelima, mengejar impian yang dipaksakan society kepadamu. Jadi kita kejar mimpi, kita kejar pencapaian yang sebenarnya itu bukan maunya kita, tapi karena dipaksakan sama lingkungan kita. Yang tadi gue bilang, kalau lo nggak punya gelar S3 dan profesor, lo bukan orang. Loh, jadi selama ini saya apa, jelmaan gitu kan? Kalau lo belum punya wajah yang cantik, tubuh yang berbentuk indah, lo belum gayanya keren kayak kita, lo belum nongkrong sama kita, maka lo nggak keren gitu. Sayang banget ya, menurut gue sayang banget. Akhirnya tuh kita mengorbankan hal-hal penting termasuk mimpi kita sendiri demi kita mewujudkan mimpi kebanyakan orang. Memang ini kebenaran yang menyakitkan ya. Tapi menurut gue, karena yang jalan hidup itu adalah lo ya masing-masing. Lo masih tahu mimpi lo sendiri. Karena sebenarnya mimpi itu yang buat kita semangat hidup, bener gak? Karena kita masih mau berjuang, kita masih mau maju, kita masih mau mencapai hal itu. Sedangkan orang lain kan cuma lihat doang. Makanya gak usah pusingin apa kata orang. Temukan mimpi lo, berbanggalah dengan mimpi lo dan nikmatilah mimpi lo. Sekalipun kelihatannya mimpi lo, harapan lo, pencapaian lo itu kayaknya gak seperti impian kebanyakan orang. Gue ketemu sama beberapa orang yang punya mimpi simple banget. Yang pertama, dia mimpi untuk dia bisa nikah. Simple ya. Tapi semua orang juga pengen punya mimpi, pengen bermimpi bisa nikah gitu kan. Oke, lebih simple lagi. Ada yang punya impian, dia itu bisa punya hidup yang tenang. Maksudnya dia bisa berpikir dengan tenang, dia bisa berhenti berada di lingkungan orang-orang toksik ya. Dia bisa berhenti dari yang namanya mungkin kesibukan yang sebenarnya nggak mendatangkan kedamaian buat dia. Jadi gue bilang gini tuh bukan artinya kalau lo mau hidupnya aman, tentram, berarti lo harus berada dalam situasi dimana lo nggak pernah kekurangan. Nggak. Gue menemukan beberapa orang, mereka mengalami yang namanya kurang, tapi mereka bisa tenang. Makanya bedanya itu. Ya. 6. Memaksakan orang lain untuk berperilaku seperti yang lo inginkan. Mungkin ada orang-orang yang bisa kamu pengaruhi untuk berubah, tapi masalahnya untuk melakukannya, itu hal yang berbeda. Tapi ingat, ada banyak orang yang gak bisa kamu kendalikan, dan jangan habiskan energimu untuk memaksa orang di luar pengaruhmu. Yang ketujuh, mengusahakan kesempurnaan dalam segala hal. Kita perlu mengizinkan ada hal-hal yang gak sesuai dengan standar kita, dan itu gak apa-apa. Sesuatu gak terjadi sesuai dengan keinginan lo,
sesuatu nggak terjadi sesuai dengan harapan lo, dunia tuh nggak runtuh, dunia tuh masih ada, santai aja ya kan. Pokoknya ketahuilah lu udah lakuin hal yang maksimal. Bagus ya. Ya, itulah. Jadi silakan kalau misalnya tertarik mau mendalami tentang kecerdasan emosi, bisa follow nih Kak Joshua Iwan. Dia sendiri yang gue tahu dia itu udah sempat memang ambil kelas ini ya. Maksudnya dia jadi coach juga pasti dia udah sekolah gitu kan di luar negeri, karena waktu itu gue sempat lihat dia punya latar belakangnya. Kelas-kelasnya tuh banyak juga dia buat. Ya ini BTW di Instagram ya. Gitu. Ada gak sih coach lain yang bahas tentang kecerdasan emosi? Ada gitu. Tapi bagi gue baru nemukannya ini, Joshua Iwan ini baru gue temukan. Jadi kalau lo lihat semuanya, gue punya value yang agak-agak mirip ya. Gue juga baru realize nih. Tapi memang gue sendiri itu tertarik emang untuk bahas, untuk mendalami sebenarnya tentang manusia. Makanya dulu gue rencananya tuh pengen ambil psikologi, tapi nggak kesampean gitu kan. Akhirnya gue malah jadi sekolah teologi. Tapi ternyata gue disitu juga belajar tentang manusia gitu ya. Gue belajar tentang desainnya Tuhan terhadap hidup manusia, yang kita bisa pelajarin di antropologi itu ya. Ya jadi gue senang ketika ngeliat beberapa teman-teman gue tuh akhirnya follow juga Joshua Iwan, dan mereka tuh ketika gue lagi ngeliat postnya Kak Joshua Iwan, oh ada dia nih yang nge-like, oh bagus deh dia tahu gitu ya. Karena menurut gue gini, banyak orang itu cuma mengutamakan kesehatan jasmaninya aja yang kelihatan. Ya kesehatan jiwanya gimana, kesehatan spiritualnya gimana, dia nggak mentingin hal itu karena itu nggak kelihatan. Tapi sebenarnya itu akan kelihatan dari kesehatan, dari keadaan jasmani lo gitu ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang bisa hidupnya berpura-pura ya, fake gitu, untuk kayak selalu hai gitu kan, kayak iya gue lagi baik banget nih ya, selalu kan hidup gue selalu baik gitu ya. Ya menurut gue itu juga agak hati-hati ya kalau misalnya seorang yang punya kehidupan kayak selalu senang terus, nggak pernah sedih, terus selalu kelihatannya kayak baik-baik aja gitu ya. Kayaknya masih, kita orang-orang yang ngeliat itu kayak mesti hati-hati gitu ya, karena kenyataannya adalah memang hidup ini ada aja yang bikin kaget ya kan, ada aja yang bikin kita sedih, tapi pada akhirnya keputusan kita lah ya untuk meresponi keadaan itu seperti apa. Itu aja. Kalau kemarin kita udah banyak bahas hal-hal yang menyeramkan ya. Gue bagi itu di foto-foto di vlog gue kemarin. Hari ini mau bahas hal-hal yang membuat kita lebih enteng, lebih bahagia, lebih santai jalanin hidup.